Yuk. Halo guys, selamat datang di podcast Dua Berdua. Nah, kali ini kita bakal jelasin suatu buku untuk beberapa menit ke depan nih. Kita berdua. Masa nggak kenalan dulu sih, Gil? Oh, berarti kenalan dulu ya? Kenalan dulu. Oke, nama gue Syakir Majid Al-Faizal dengan NPM terakhir 135. Nama gue Muhammad Fatur Rizky Salan dengan NPM terakhir 145. Nah, oke. Udah kenalan nih. Berarti mungkin kita langsung aja ya ngebahas bukunya. Tapi kan kalian belum tahu nih bukunya apa. Nah, coba tuh kasih lihat dulu dan apa sih nama bukunya? Ini guys, nama bukunya buku Filosofi Teras dari Henry Manampiring. Nah, Oke. ini tuh bukunya tuh udah cukup terkenal banget sebenarnya. Nah, soalnya apa sih tuh? Buktinya ya dia menang Book of the Year dari Indonesia International Book Fair Yeay. 2019 guys. Mm-mm. Jadi kayak kita kan pengen bahas buku ini, Kil. Mm-mm. Awalnya tuh kita pengen ngomongin apa dulu sih? Nah, mungkin yang pertama mereka belum tahu nih kenapa nama bukunya tuh nama judulnya Filosofi Teras. Iya, soalnya kayak random banget gak sih? Kok filosofi teras gitu? Ya teras biasanya tuh yang di rumah buat mobil, buat motor, Buat mungkin ini nggak sih apa? Ngerokok gitu? iya Enggak ya? mungkin buat ngopi, ngerokok juga biasa di teras biasanya di kan. teras, tapi kok dijadiin buku? Nah, Nah, maksudnya apa tuh? gue jelasin kali ya. Oke, langsung aja tuh. Oke, jadi kenapa nama bukunya Filosofi Teras? Jadi pada tahun 300 tahun sebelum Masehi, guys, ada seseorang Pedagang mungkin. pedagang, bener. Gua tahu Pedagang nih. dari Siprus. Lu tau gak sih namanya siapa? Nah, karena gue udah baca nih, Iya, pastinya gue tahu dong. kasih tahu Nah, lah. namanya pasti Zeno. Bener banget. Iya. Namanya Zeno, guys. Jadi dia pedagang dari Siprus nih. Nah, dia itu pengen jualan dagangannya, yaitu kayak pewarna ungu yang bisa dipakai buat jubah-jubah raja gitu loh. Pasti kan mahal banget ya. Jualannya mewah tuh. Mewah, berarti. mewah parah itu mah. Nah, jadi dia jalan dari satu kota untuk ke kota lainnya nih, Kil. Tapi dia naik apa tuh? Pas Naik kapal. Oh, naik kapal. Naik kapal, Oke. bener. Jadi dia jalan dari satu kota ke kota lainnya naik kapal. Dan naasnya nih, Kil, kapalnya jatuh malah. Waduh, Kapalnya jatuh. kapalnya jatuh. Jadi yang dia pengen jual tuh hilang semua, yang mahal-mahal itu hilang semua. Tapi nasib dianya gimana? Nasib dianya dia terombang-ambing di laut sampai terakhirnya dia jatuh di Athena. Athena. Yes. Oh, itu tuh Yunani. Bener, sekarang jadi ibu kota Yunani, guys. Oh iya. Berarti emang Yunani tuh banyak banget sejarahnya ya. Dari Makanya. dewa-dewa, dari segala Dewa-dewa, macam tuh. ada tuh. Filosof kan juga banyak tuh. Iya, dari benar. Yunani. Oke, Coba. dia terdampar di Yunani. Saking pasrahnya dia ke toko buku, guys. Kerennya orang zaman dulu tuh. Pasrahnya ke toko buku. Bukan main sosmed. Ya kan? Ya kalau sekarang mah kayak toko buku udah sepi kali ya. Udah sepi sayangnya, guys. Nah, dia ke toko buku, terus dia ketemu satu buku nih. Saking dia tertariknya, dia nanya ke penjual bukunya, Kil. Apa tuh? Kayak ini siapa sih filsuf yang nulis gitu? Dia pengen berguru niatnya gitu. Oh, dia karena lihat nih udah baca terus kayak tertarik banget. Tertarik banget. Terus dia cari yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Dia nanya ke penjual bukunya. Heeh. Nah, kebetulan banget nih. Dia lagi lewat di depan mereka berdua. Si penulisnya. Penulisnya. Iya. Nah, terus penjual bukunya ini langsung kayak nunjuk gitu. Nah, itu tuh. Oh iya. Iya, nah terus si Zeno ini langsung datengin dia. Nah, lu mau tau nggak siapa nama penulisnya? Siapa sih itu? Filsufnya. Nah, namanya itu Krates. Krates. Oh, bener. jadi yang nulis itu Krates. Krates. Oke. Jadi dia tuh berguru sama Krates ini, tapi dia saking niatnya buat belajar, dia nggak cuma ke Krates, ke filsuf-filsuf lain dia juga berguru gitu. Oh, jatuhnya udah kecanduan ya? Kecanduan belajar. Oke. Lihat, wajar aja kaya. Iya, Yes. benar. Nah, kan dia udah banyak nih belajar dari filsuf-filsuf, sampai banyak orang nih dari kaisar juga, dari kekaisaran ada minta belajar ke dia. Jadi jatuhnya dia dijadiin guru sama mereka. Oh, karena dia udah belajar, udah dapat ilmunya banyak, sekarang dia yang bagi-bagi. Iya, jadi dia yang Oh. bagi-bagi. Nah, dari dia bagi-bagi itu ada salah satu momen unik nih. Fenomena unik. Apa tuh? Pasti penasaran kan? Penasaran banget Penasaran gua. banget. Nah, fenomena uniknya ini dia si Zeno ini kalau ngajar selalu di stoa
Stoa tuh apa sih? Apa tuh Stoa? Masih nggak tahu kan? Stoa tuh apa ya? Nah, Stoa itu kayak teras berpilar. Oh, Ya, teras berpilar. Jadi maksudnya hubungan sama teras kenapa nih? Ya itu kayak karena dia unik aja jujur ya. Oh, Unik aja dia jadi kayak pengen ngajar di teras berpilar gitu. Hmm. Jadi semua orang yang belajar di dia disebut tuh kaum Stoa atau stoicisme. Oh, jadi suatu kaum jatuhnya. Iya, ya? pasti pernah dengar kan stoicisme itu. Iya, iya. Nah, karena menurut Henry Manampiring ini banyak orang Indonesia yang susah ngomong stoicisme. Lu bisa gak sih? Itu belibet banget sih. Belibet gua kan kayak belibet banget. stoicisme. Gak bisa, kan? gak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadinya dia punya ide, dia namain lah buku ini filosofi teras, yang diambil dari Stoa atau teras berpilar itu guys, gitu. Oh, jadi itu adalah kenapa nama buku itu filosofi teras. Iya, bener banget itu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih Kil, kenapa nama buku ini filosofi teras. Bener. Kayaknya asik nih kalau kita bahas bab apa yang paling kita suka. Langsung aja kali ya. Langsung aja kasih deh. Jadi bab yang paling kita suka tuh ada di sini, dikotomi Wow. kendali. Nah, bener guys, dikotomi kendali. Kalau nggak salah ada kata-kata dari filsuf terkenal yang bagus banget ya di situ. Ada, jadi nama filsufnya tuh si Epictetus. Oh iya, Epictetus Disebutnya. benar. Nah, kata-katanya itu ada some things are up to us and something are not up to us. Aduh, gua nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa, lu nggak bisa. gua. Oke, gue jelasin lagi Iya, pakai tolong bahasa dong. Indonesia. Iya, Nah, nggak bisa soalnya. jadi ada beberapa hal yang kita bisa kendaliin, sama ada yang nggak bisa juga gitu. Oh iya sih. Apa sih yang bisa kita kendalin sama yang kita nggak bisa gitu? Nah, yang bisa dulu deh. Boleh. Jadi kayak pertimbangan kita, tindakan kita. Oke. Ya pokoknya ya kita bisa kendaliin di tubuh kita gitu ya kan. Terus kalau misalnya yang nggak bisa tuh ada tindakan orang lain, Benar. opini orang lain, itu nggak bisa dong, Iya. ya kan. Terus ada nih yang paling menarik disebutin di sini. Apaan tuh, Kil? Jadi disebutin yang nggak bisa kita kendalin tuh ada kesehatan. Nah, kok kesehatan? Bukannya kalau kita tidur cepat aja itu bisa bikin tubuh kita lebih sehat ya? Nah, awalnya gue mikir kayak gitu. Tapi ternyata akhirnya gue terbuka juga setelah baca. Jadi emang bener, kita bisa makan sehat, kita bisa tidur cukup, kita bisa olahraga. Tapi kalau misalnya setelah itu kita kena virus kan gak ada yang tahu, Iya kita sih, tetap bener. sakit. Benar. Abis itu kalau misalnya nih hari ini kita sehat-sehat aja, kita bisa aktivitas seperti biasa. Tapi besoknya kecelakaan kan gak ada yang tahu ya. Kita nggak bisa kendalin juga ya. Benar, itu kita nggak bisa banget kendaliin. Jadi sebenarnya tuh dikotomi tuh kayak kita harusnya fokus sama yang kita bisa kendaliin aja. Ngapain kita fokus ke hal-hal yang kita nggak bisa kendaliin? Udah tau nggak bisa dikendaliin, ngapain kita pikirin banyak-banyak gitu? Iya, cuma kayak bikin badan kita capek sendiri gitu ya. Kil? Iya, buang-buang waktu. Bener ya sih. kan? Nah, itu guys. Jadi untuk bab yang paling kita suka. Yap. Iya. Oke Kil, kan tadi kita udah ngebahas tentang asal-usul nama buku sama bab paling kita favoritin ya. Benar. Kayak kurang afdol nggak sih kalau kita nggak ngebahas tujuan utama buku ini dibuat? Bener juga tuh, dari tadi kita udah cerita panjang lebar tapi orang-orang belum tahu apa tujuan dari buku ini diciptain. Benar. Nah, berarti kayaknya langsung gua kasih tahu aja kali ya. Kasih paham deh Kil. Nah, jadi tujuan utamanya itu biar pembaca bisa hidup tanpa emosi negatif. Wah itu penting banget sih. Iya kan? Nah, terus juga bisa mengasah pembaca dari kayak keberaniannya, Benar, keberanian, kebijaksanaannya. kebijaksanaan. Tapi ada yang paling penting nih, Apaan tuh yang paling penting? menahan diri dari emosi negatif itu. Wah itu sih, berarti balik yang pertama tadi ya? Iya benar. Iya sih. Intinya itu aja sih sebenarnya. Aduh Kil, kayak waktunya udah gak cukup kalau kita tambah ngomong lagi. Oh iya lagi, ya. Berarti mungkin kita akhirin aja kali ya. Iya deh, kayaknya udah gak bisa Cok. Ya udah deh, terima kasih ya guys yang udah dengerin kita dari tadi. Kurang lebih mohon maaf. Gua Fatur. Gue Sakil, Kita dua berdua, peace out.